Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Gulsan. Dia adalah seorang pelatih basket. Meskipun kemampuan melatihnya sangat baik, tetapi kepribadiannya sangatlah buruk. Dia adalah orang yang ugal-ugalan, tak mau diatur, dan sangat keras kepala. Hari itu adalah hari pertandingan basket, tetapi dia terlambat. Dia pun datang di sana dan langsung dimarahi oleh pelatih kepala, yaitu Pak Supri. Ya, saat ini jabatan Gulsan di tim itu hanyalah asisten pelatih saja. Karena hal itulah Pak Supri yang orangnya tegas seringkali memarahi dan menghina Gulsan. Bukan karena kemampuannya, tetapi karena sikapnya yang sering ugal-ugalan dan tak mau diatur. ये टाइम है आने का। सीनियर यहाँ पहले से आके बैठे हुए हैं और असिस्टेंट आ रहा है टहलते हुए। अब आपको सुबह 7 बजे आने का शौक हो तो मैं क्या करूँ? Bukan tanpa alasan, Gulsan telat hari ini. Karena dia sedang banyak pikiran. Dia baru saja ditinggal pergi oleh istrinya. Karena itulah, setiap pertandingan, dia selalu memesan kursi di belakangnya. Berharap istrinya bisa datang. Tetapi ketika dia menoleh ke belakang, istrinya tak pernah datang. Hari itu, dia juga tidak datang. Pertandingannya pun mulai dan timnya kalah. Gulsan yang tak tahu diri, dia pun di situ menghina Pak Supri karena telah menerapkan strategi yang salah. Pak Supri pun menghina balik Gulsan. Alasan Gulsan tidak menjadi pelatih kepala bukan karena kemampuannya, tetapi karena tubuh Gulsan yang pendek. Seumur hidupnya, Gulsan memang selalu dihina kalau dia adalah orang yang pendek. Karena itulah dia yang emosinya terpancing langsung membogem Pak Supri di sana. तुम मेरी जगह लेना चाहते हो ना? हाँ लेना चाहता हूँ। हेड कोच बनना चाहते हो ना? हाँ हाँ बनना चाहता हूँ। उस बास्केट को छू के दिखाओ टिंगू। Kejadian itu pun viral di berita dan Gulsan dipecat dari pekerjaannya. Malam harinya, karena kehilangan pekerjaan dan juga ditinggal oleh istrinya, untuk melupakan semua masalahnya, Gulsan memilih untuk meminum kawa-kawa. Sebuah keputusan yang tolol memang. Akhirnya, dia memang berhasil untuk melupakan masalahnya. Tetapi saat pulang, dia yang mabuk malah menambah masalah baru lagi. Karena dengan kejantanannya, tiba-tiba dia memberanikan diri untuk menabrak polisi. Tentu Gulsan pun langsung dibawa ke penjara dan di sana dia langsung dijebloskan bersama para gelandangan. Untungnya, Gulsan memiliki seorang adik yang profesinya adalah pengacara. Adiknya pun langsung berusaha untuk membebaskan Gulsan keesokan harinya. Tetapi masalahnya belum selesai karena Pak Supri menuntut Gulsan untuk dipenjara. Karena pukulan dari Gulsan selain menyebabkan bonyok di wajahnya Pak Supri, kumisnya juga menjadi tidak simetris. Karena hal itulah Pak Supri pun ingin Gulsan untuk dihukum seberat-beratnya. Untungnya ada adiknya Gulsan yang berusaha untuk melobi semuanya. Karena hal itulah, setelahnya Gulsan bersama dengan adiknya menghadap ke hakim untuk meminta hukuman lain selain penjara. Hakim pun memutuskan memberi hukuman Gulsan berupa bakti sosial untuk menjadi pelatih basket di Akademi Siswa Berkebutuhan Khusus. Gulsan kaget. Yang mulia, mohon maaf, kenapa saya harus melatih anak-anak gila seperti ini? Mendengar itu, hakimnya pun marah karena Gulsan telah menghina anak-anak berkebutuhan khusus. Karena itulah, hakimnya pun menambahkan hukuman berupa denda karena telah menghina anak-anak tadi. क्या आप इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड लोगों के बारे में कुछ जानते हैं? पागलों के बारे में 3 महीना? अरे मैडम 3 महीने तक पागलों को सिखाऊंगा मैं। 2,000 रुपए। पागल में ऐसी कौन सी बात हो गई? 5,000। Setibanya di rumah, Gulsan pun curhat ke ibunya, mengeluh. Sebenarnya ada apa dengan hakim-hakim Vrindavan ini? Kenapa anak yang berkekurangan kan wajar untuk disebut sebagai orang gila? Masa aku harus menyebutnya sebagai seorang mutan? Mendengar itu, ibunya pun langsung duduk dan berusaha menasehati anaknya yang normal ini, tetapi pikirannya layaknya seperti orang berkebutuhan khusus saja. Hei Gulsan, kau kan orang yang pendek. Kalau orang-orang menyebutmu dengan sebutan pendek, apakah kau terhina? Nasihat itu pun langsung membuat Gulsan mengerti kalau dia telah salah. Keesokan harinya, Gulsan pun mulai berangkat di sana. Pertama, dia bertemu dengan kepala yayasan, yaitu Pak Guru. तो हफ्ते में कितने दिन आएंगे आप? एक दिन बड़े नेक इंसान हैं। हफ्ते में एक दिन आने की बात कर रहे हैं?
नहीं नहीं मैडम कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा हफ्ते में एक दिन नहीं हफ्ते में हर एक दिन कतार पाजी Setelahnya, Pak Guru pun membawa Gulsan untuk menghadap anak-anak dan di situ Gulsan berkenalan dengan anak-anak di sana. Ada Sunil si sotoy yang selalu berbicara tanpa arah, Karim si culun, lalu ada Lotus si tolol yang selalu skip kalau diajak ngomong. इसे क्या हो गया ये गया अब कुछ ही देर में ये लौटेगा। Kemudian ada Satbir si jenius, Gudu si bau karena dia tak pernah mau mandi, dan yang terakhir ada Sarmaji yang tidak bisa ngomong dengan jelas. हटो क्या कर रहे हो ये कुछ कटा है। समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहा है पहले कहिए प्लीज एक्सप्लेन। Lalu Gulsan pun meminta anak-anak untuk berpasangan dua-dua, tapi Lotus malah bilang, "Maaf om, aku nggak bisa berpasangan di sini. Soalnya aku udah punya pacar." Satbir yang jenius langsung menimpali, "Oh iya pak, ini sudah punya pacar Lotus. Pacarnya adalah seorang LC." अच्छा ठीक है हम लोग अभी एकदम यार मेरी पहले से गर्लफ्रेंड है। इसके गर्लफ्रेंड प्रोस्टिट्यूट है अरे Loh, Lotus ini meskipun intelektualnya rendah, ternyata seksualnya sangatlah tinggi. Mendengar itu, Gulsan pun langsung menasehati anak-anak. Anak-anak, mulai sekarang pacarnya Lotus jangan kalian panggil dengan sebutan LC ya, tetapi diganti menjadi pebisnis jual diri. Nil yang sotoy tiba-tiba bertanya, "Pak Gulsan memangnya setua ini belum punya pasangan?" "Oh, kalau saya sudah punya istri Sunil. Istri saya seorang pebisnis." Mendengar itu Lotus langsung nyeletuk, "Oh istrinya sama LC juga pak, sama kayak saya." आपकी गर्लफ्रेंड है वाइफ है बिजनेस पर्सन है ओके Setelahnya latihannya pun menjadi kacau. Tetapi ada satu siswa yang menonjol. Namanya adalah Hargovin. Dia memiliki kemampuan dribbling dan juga shooting yang cukup baik seperti anak pada normalnya, membuat Gulsan kagum dan dia mulai memiliki harapan yang kecil kalau dia pasti bisa melatih tim ini. Namun harapan itu sirna ketika Gulsan meminta anak-anak untuk memegang bola. Di sana anak-anak itu malah memegang lato-lato mereka sendiri. हम लोग शुरू करेंगे बॉल पासिंग से सॉरी अब बॉल्स पकड़ो Karena kehabisan kesabarannya, Gulsan langsung mendatangi Pak Guru. "Pak Guru, saya tidak bisa untuk melatih anak-anak tidak normal seperti itu." Pak Guru menjawab dengan sabar, "Pak Gulsan, mohon maaf, kalau boleh tahu, jika berhubungan dengan istri, Pak Gulsan biasanya keluar berapa lama?" "Oh, saya 30 menit pak." "Ternyata sebentar ya Pak Gulsan." "Kalau saya sih normalnya biasa 1 jam." Waduh, Pak Guru gacor juga ternyata. Pak Guru pun memberikan nasihat, "Pak Gulsan, normal setiap orang itu beda-beda. Kalau Pak Gulsan keluar lebih cepat, itu bukan berarti Pak Gulsan tidak normal. Seperti halnya anak-anak. Jika anak-anak seperti ini, bukan berarti anak-anak tidak normal. Anak-anak memiliki normalnya sendiri. Terkadang itu berarti Pak Gulsan masih belum mengerti bagaimana cara mereka memandang dunia." Malam harinya, Gulsan menghadiri pernikahan saudaranya. Tetapi tanpa dia duga, di sana dia bertemu lagi dengan istrinya, yaitu Suneta. Mereka pun mulai mengobrol di rooftop. Awalnya memberi penjelasan, sampai akhirnya mereka mulai bertengkar lagi. Suneta pun bertanya, kenapa hidup Gulsan seperti ini? Karirnya hancur karena dia sendiri. Terlebih lagi, Suneta sangat ingin untuk segera mempunyai anak. Gulsan yang tak mampu untuk memberikan penjelasan dan juga pembuktian, dia pun kehabisan kata-kata dan pergi meninggalkan Suneta. Sebenarnya, Gulsan ingin punya anak, tapi dia belum yakin untuk memberi hidup yang layak. Dan dia tak ingin untuk mewariskan kekhawatiran dan kemiskinan saja kepada anaknya. 100 दफा बोल चुका हूँ कि बच्चा नहीं चाहिए तुम तो बात तक नहीं करते, फोन तक नहीं उठाते, मैसेज का रिप्लाई नहीं देते। तुम्हें पता है गुलशन में Beberapa hari kemudian, subuh-subuh, Gulsan terbangun karena ditelepon oleh Pak Guru. Pak Guru di sana dengan antusias memberikan kabar kalau sekolah mereka akan mengikuti turnamen nasional perlombaan bola basket. Sekolah mereka baru pertama kali ini bisa mengikuti turnamen nasional. Dan semuanya ini karena Gulsan
dia memiliki lisensi pelatih profesional. Meski Pak Guru begitu senangnya, tetapi Gulsan hanya biasa saja. Karena baginya, kompetisi ini tidak memberi pengaruh apapun pada karir profesionalnya. Gulsan pun mulai melatih lagi, tetapi tetap saja hari itu latihan syuting. Ketika Gulsan menyuruh secara bergiliran, anak-anak malah melakukannya bersama-sama, membuat kekacauan terjadi di mana-mana. Bahkan mereka sampai menjatuhkan sebuah lampu. एक एक करके तुम लोग बॉल्स बास्केट में डालना, ओके? वन बाय वन। अरे क्या कर रहे हो? Anak-anak malah berjoget di sana, membuat Gulsan hampir saja marah. Tetapi sebelum keluar marahnya, tiba-tiba Sarmaji teriak-teriak, "Uvuvvv, onyuvvv, osas!" Lessons. You understand? It's Spanish. मैं ठीक हूँ, हाँ। थैंक यू। Melihat sikap Sarmaji itu, Gulsan menjadi tersentuh. Meski tak tahu apa yang dikatakan Sarmaji, tetapi dia tahu kalau Sarmaji berusaha mengingatkan teman-temannya untuk menghargai Gulsan. Di tengah kekacauan itu, seperti biasanya, Hargovin latihan sendiri. Dan nampaknya Hargovin ini sedikit lebih mengerti dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Gulsan pun mendekati Hargovin karena Hargovin bisa lebih diajak bicara dan lebih memahaminya. Dia meminta Hargovin supaya mengajak teman-temannya juga untuk berlatih bersama, karena dengan itu tim mereka bisa menang. Malam harinya, Gulsan menyusun strategi untuk menjadikan Hargovin sebagai tumpuan serangan timnya nanti. Tetapi keesokan harinya, Pak Guru malah memberitahu Gulsan kalau Hargovin mulai hari ini keluar dari tim. Tentu Gulsan protes karena di timnya semuanya tidak bisa diandalkan kecuali Hargovin. Gulsan bilang kalau dia tak bisa membangun tim yang isinya anak-anak tidak berguna seperti ini. Mendengar hinaan itu, Pak Guru langsung menceritakan kisah hidup anak-anak ini. Mulai dari yang pertama ada Karim. Meskipun tampak aneh seperti itu, tetapi dia adalah orang yang sangat disiplin, selalu bangun jam 4 pagi, tinggal di asrama, dan dia bekerja di dapur, tukang cuci piring. फैमिली से दूर हॉस्टल में रहता है, रोज सुबह 4 बजे उठ के काम पे जाता है। रहो बेटे, अरे जल्दी कर ले। सॉरी सर। अरे कर तू। सॉरी सर का बच्चा। Lalu ada Satbir, dia bekerja di bengkel, tapi dia sangat tahu soal mesin. Bahkan mahasiswa-mahasiswa magang di bengkel itu harus diajari oleh Satbir. और ऐसा वैसा नहीं, बड़ा उस्ताद है। एथिलीन ग्लाइकोन को इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं तो ये गाड़ी ओवरहीट हो जाएगी, समझे? हाँ लिखो चलो। Lalu ada Sarmaji yang bekerja sebagai pelayan di restoran. Meskipun orang-orang tak mengerti apa yang Sarmaji katakan, tetapi semua pelanggan di sana sangat menyukai Sarmaji karena dia orang yang sangat baik dan juga selalu tersenyum. Thank you Sharma ji. Lalu Gudu, si bau, dia pecinta hewan, layaknya bisa berbicara dengan hewan. Alasan kenapa dia bau karena dia ada trauma dengan air. Karena itulah dia tak pernah mandi. जो जानवर किसी से नहीं संभलते, उन्हें ये गुड फॉर नथिंग संभालता है। दिन भर जानवरों के साथ रहता है। Lotus yang bekerja sebagai buruh pabrik, dan Sunil, si sotoy yang tahu banyak hal-hal remeh yang tidak penting, tetapi tak banyak orang tahu akan pengetahuannya. Setelah cerita itu semua, Pak Guru menambahkan, mereka memang nampak tak berguna, tetapi mereka selalu bekerja keras, dan yang lebih penting, mereka selalu tersenyum. Meski hidup mereka nampaknya berat dan tidak adil, karena terkadang hidup hanya perlu dijalani tanpa perlu banyak dipikirkan, dan tak harus sempurna untuk merasa cukup. Semua orang punya lebih dan kurangnya. Yang kita butuhkan hanyalah hati yang selalu bersyukur. Setelah mendengar itu, Gulsan pun tersadar kalau dia terlalu banyak mengeluh kepada Pak Guru. Seharusnya dia lebih bersyukur dan membangun tim yang ada sehingga bisa memenangkan kompetisi yang akan dia ikuti. हर किसी की कोई कहानी होती है। कोई प्रेगनेंसी में ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, किसी के पैदा होते वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई। हमारी किस्मत जो है ना कोच साहब, हथेली पे नहीं, क्रोमोसोम पे लिखी हुई आती है। H-1 sebelum pertandingan pertama, Gulsan mengumpulkan semua anak-anak untuk membriefing mereka. Gulsan meminta anak-anak besok untuk datang tepat waktu dan yang terpenting memakai seragam biru karena itu adalah seragam mereka. Tapi Lotus menolak.
Pak, besok saya tetap memakai baju warna merah karena pacar saya suka warna merah. Satbir menambahkan, iya Pak, Elsie memang suka warna merah. Sunil yang soto langsung menasihati Satbir. Pak Gulsan kan sudah bilang, jangan sebut Elsie, sebut seorang pebisnis, sama seperti istrinya Pak Gulsan. Correct, sir? Karena Gulsan tak menggubrisnya, Lotus langsung berteriak dan berdiri. Aku pakai warna merah karena aku suka Elsie. Semuanya pun langsung berteriak tak karu-karuan. Aku juga suka Elsie. Aku cinta ibuku. Istrinya Pak Gulsan adalah Elsie. Adili Jokowi. Hari pertandingan pertama pun dimulai. Satbir saat itu datang dengan seragam yang salah. Seharusnya biru, tapi dia malah mengenakan warna merah. Tetapi sayangnya ukuran bajunya kekecilan sehingga Satbir kelihatan pusarnya dan tampak seperti seorang boti, apalagi larinya seperti itu. Ibu Satbir pun langsung memanggil Satbir. Satbir, siapa orang idiot yang memberi baju sekecil ini kepadamu? Gulsan hanya terdiam di sana dan menyuruh Satbir untuk kembali bertanding lagi. Dengan mengejutkan, hari itu timnya Gulsan, tim Chitauri, berhasil memenangkan pertandingan sehingga mereka berhak untuk lanjut ke babak selanjutnya. लोटस हाई पोस्ट पे पास कर, कम ऑन हाई पोस्ट पे पास कर। सदमीर, अर्जुन को सिर्फ चिड़िया की आंख दिखती है। हम जीत गए। Pertandingan selanjutnya diadakan di kota lain sehingga mereka harus menggunakan bus pergi ke sana. Saat berangkat, Pak Guru mengenalkan anak Down syndrome baru lagi untuk bergabung bersama tim mereka, namanya adalah Golu. Ternyata Golu ini adalah anak yang brutal dan juga penyebat handal. Di situ dia pun bertanya, Pak Gulsan, ini cowok-cowok bodoh di belakang ini siapa? Padahal Golu sama seperti mereka. ये कौन बेवकूफ है? ये कोच सर है। ये इमेज गोरख खान है। Pertandingannya pun dimulai. Tim Chitauri kewalahan karena ada satu tim lawan yang sangat jago. Di tengah pertandingan, Gulsan yang panik, tiba-tiba Golu datang di sampingnya. Gulsan bertanya, dari mana saja kamu Golu? Biasa Pak, nyebat. Oke Golu, kamu masuk sekarang. Golu yang habis nyebat dan paru-parunya lancar, dia pun langsung mengulti pemain paling hebat dari lawannya. Dan pemain itu langsung cedera. Karena tindakan itu, akhirnya tim Chitauri berhasil untuk memenangkan pertandingan hari itu. रोक दिया। Mereka pun pulang bahagia. Di jalan, Golu bertanya kepada Gulsan, Pak Gulsan memangnya tidak punya istri? Anak-anak yang lainnya langsung memberitahu kalau Gulsan sedang bertengkar dengan istrinya. Anak-anak ini yang pikirannya sederhana, mereka bingung kenapa Gulsan tidak bisa berdamai saja dengan istrinya. Namun Gulsan menjelaskan kalau sangat rumit untuk menjelaskannya. Tiba-tiba Golu langsung menjewer kupingnya Lotus, membuatnya marah dan mengejutkannya langsung meminta maaf dengan menciumnya. Lalu Golu bilang kalau ingin damai begini caranya Pak Gulsan, tinggal ucapkan maaf dan cium keningnya. Tindakan itu membuat Gulsan lagi-lagi merasa bodoh karena dia diajari oleh anak-anak berkebutuhan khusus ini. क्या कर रही हो? सॉरी क्या कर रही? ऐसा खत्म होता है सॉरी बोलकर खत्म होता है Keesokan harinya, karena nasihat dari muridnya kemarin, Gulsan memutuskan untuk menemui istrinya berniat untuk meminta maaf. Namun, setibanya di rumah Suneta, ada terdengar rintihan teriakan, membuat Gulsan berpikir kalau Suneta mungkin saja berselingkuh dengan pria lain. Gulsan pun langsung membuka kamarnya, tiba-tiba Gulsan dipukul oleh Suneta. Ya ternyata Suneta sedang latihan tinju. Setelahnya, Gulsan pun langsung meminta maaf kepada Suneta karena selama ini dia telah egois dan tidak mengerti apa yang diinginkan oleh Suneta. Suneta pun membalas kalau Gulsan memang adalah pacar yang baik, tetapi sebagai suami, Gulsan sangatlah buruk. Karena Gulsan tak pernah berani untuk bertanggung jawab, salah satunya bertanggung jawab untuk memiliki anak. Karena lagi-lagi membahas anak, di situ mereka pun berdebat. Tetapi akhirnya di sana Gulsan meminta maaf lagi
Dan kali ini dia bilang kedatangannya kepada Suneta karena dia ingin meminta tolong Suneta untuk mengajaknya berkeliling bersama dengan timnya karena timnya sekarang sedang membutuhkan sopir. Karena tujuannya baik, menolong anak-anak, Suneta pun mau. Tetapi ini bukan karena Gulshan, melainkan karena dia memang ingin untuk membantu anak-anak tersebut. ओके तो वैन किराए पे ले लो। बजट नहीं है। वैन मैं दिलवा दूंगी, चल। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम्हें इतना प्यार आ रहा है ना, तो तुम ही बस ले आओ और तुम ही चलाओ। Semenjak hari itu, Suneta pun ikut kemanapun tim Chitare bertanding. Mereka pun terus menang dari pertandingan ke pertandingan sampai di suatu pertandingan tim Chitare sangatlah unggul. Saat break, Gulshan di situ memotivasi anak-anak supaya mempermalukan musuhnya karena musuhnya sekarang sangatlah lemah. Tapi Golu di sana menolak. Kami di sini bukan untuk mempermalukan siapapun, coach. Kami hanya ingin untuk menang. Gulshan hanya terdiam karena dia tak menyangka anak-anak yang dia anggap tidak normal justru memiliki empati yang lebih besar daripada dirinya. हम जीतने के लिए आए हैं, बेइज्जती करने के लिए नहीं। Come on boy. Tim Chitare pun terus menang, bahkan beritanya viral di media karena tim Chitare memang baru pertama kali mengikuti kompetisi ini, tetapi mereka akhirnya berhasil untuk mencapai di babak semifinal. Pertandingan semifinal pun dimulai. Saat itu banyak sekali yang datang, termasuk Hargovin juga menonton. Dan tak hanya itu, Pak Supri yang melihat dari berita kalau timnya Gulshan itu sampai semifinal, dia pun juga menonton hari itu. Pak Supri sebenarnya tak pernah membenci Gulshan, karena Pak Supri tahu betul Gulshan memiliki kemampuan melatih yang sangat baik. Tetapi memang kepribadian Gulshan sangatlah buruk. Pak Supri ternyata mengenal Hargovin. Dia pun langsung duduk di sebelahnya Hargovin dan membicarakan soal Gulshan. Hargovin bilang kalau Pak Gulshan adalah pelatih yang baik, tetapi ada satu yang dia kurang, yaitu cara pikirnya. Mungkin Pak Gulshan pikir kalau dia sedang melatih basket di sini, padahal yang sebenarnya terjadi, anak-anak melatih cara pikirnya Pak Gulshan supaya menjadi lebih baik lagi. Mereka pun menang hari itu dan semuanya sangat senang. और इसी जीत के साथ टीम सितारे पहुंच गई है फाइनल्स में। Selesai pertandingan, Gulshan mendatangi Suneta. Dia ingin hubungan mereka kembali lagi seperti dulu. Tetapi di sana Suneta lagi-lagi membahas soal keturunan yang membuat mereka akhirnya berdebat. Gulshan lagi-lagi mengutarakan tentang masalah ekonominya, tentang kekhawatirannya, dan juga semua ketakutannya. Ketakutannya mungkin saja anaknya bisa mengidap Down syndrome ataupun autisme. Mendengar itu Suneta langsung pergi karena Gulshan masih seorang yang egois. कब तक बहाने बनाते रहोगे? मैं माँ बनना चाहती हूँ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो, ऑटिज्म हो, हमारा बच्चा उनकी तरह हो सकता है यार। प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूँ यार। Sunil yang sotoy, dia pun tiba-tiba mendatangi Gulshan. Pak Gulshan, aku setuju dengan Bapak kalau Bapak tak mau punya anak Down syndrome seperti aku juga. Mendengar itu Gulshan merasa bersalah. Bukan itu maksudku Sunil. Tak apa Pak Gulshan, aku mengerti. Memang tak seorang pun senang kalau memiliki seseorang anak layaknya seperti kami. Meski begitu, kau harus punya anak Pak. Karena semua anak layak untuk mendapatkan ayah yang baik sepertimu. Sunil pun langsung memeluk Gulshan dan berterima kasih kepada Gulshan karena selama ini sudah mau meluangkan waktunya dan bersikap layaknya seperti ayah untuk mereka. कोच सर, अभी तक आपने जो कुछ किया है ना, जिमी आता है कि आपको थैंक यू और धन्यवाद कहूँ मैं। Keesokan harinya, Gulshan mendatangi Hargovin. Dia membujuk Hargovin supaya Hargovin mau ikut di pertandingan final esok hari. Ini demi timnya juga, supaya timnya bisa memenangkan pertandingan. Di situ Hargovin pun mulai cerita kalau ternyata dia memiliki trauma mengenai dunia basket. Jadi dulu Hargovin memang sangat ahli dalam bola basket. Dia bahkan menjadi kapten tim sampai dia mengikuti kompetisi dan timnya memenangkan kompetisi itu. Tapi pelatihnya membohongi mereka dengan cara berbuat curang, memasukkan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus ke dalam tim. Karena hal itulah medali emas yang diperoleh oleh Hargovin pun dicabut. Karena kejadian itu juga ibu Hargovin menjadi menangis. Semenjak hari itulah dia sudah tak percaya lagi siapapun orang yang melatihnya.
Gulsan pun terus memohon, bahkan meminta izin ke ibunya. Gulsan berjanji kalau dia tidak akan menjadi pelatih seperti pelatihnya Hargovin dulu. Dan di situ Hargovin pun luluh karena dia tahu Gulsan memang adalah seorang pria yang baik. Hargovin pun memutuskan untuk masuk ke dalam tim dan ikut pertandingan final. मम्मी जी मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लगा जब हरगोबिंद का गोल्ड मेडल छीन लिया गया पर कोच साहब नहीं हरगोबिंद मुझे बोलने दे पड़ोस वाली मंजीत चाची है ये मेरी मम्मी है Lalu Gulsan menemui Pak Guru, tapi di situ Pak Guru memberikan berita buruk. Dana sponsor sekolah mereka dicabut dan pertandingan final diadakan di kota Mumbai, kota yang sangat jauh, sehingga mereka harus menggunakan pesawat untuk sampai ke sana dan yayasan tak mempunyai biaya untuk itu, sehingga pilihan yang terbaik anak-anak harus mengikhlaskan tidak bisa mengikuti pertandingan final. Gulsan bertanya, tapi bagaimana Pak perasaan anak-anak? Bukankah mereka akan sedih? Pak Guru menjawab, Pak Gulsan, memangnya selama hidup anak-anak ini, apakah mereka pernah mendapatkan apa yang mereka inginkan? Hidup ini selalu tidak adil kepada mereka, Pak. Namun, walau hidupnya berat, mereka tetap tersenyum dan bahagia. Justru kitalah yang menangis melihat mereka. Seharusnya kitalah yang belajar cara bahagia dan bersyukur kepada mereka. Sebelum pergi, Pak Guru juga memberitahu kalau hukuman mengabdi Gulsan telah selesai, sehingga kalau Gulsan mau pamit dan tidak melatih di sini lagi, Gulsan diperbolehkan. कोच साहब आज तक कौन सी ऐसी चीज है जो उनको अपने मन की मिली हो फिर भी वो हंसते रहते हैं उनको तो खुश रहना आता है रोना तो हमको आएगा Malam harinya Gulsan bimbang karena dia tak bisa meninggalkan anak-anak begitu saja. Dia harus mencari cara bagaimana mendapatkan uang supaya bisa memberangkatkan anak-anak ini. Setidaknya mereka harus ikut pertandingan final. Keesokan harinya Gulsan mendapatkan ide. Dia langsung menelpon Suneta, meminta Suneta untuk menyamar sebagai polisi. Mereka berdua mendatangi salah satu bos pemilik kafe yang suka berjudi. Dan ternyata salah satu anak Sitare yaitu Karim bekerja di kafenya bos ini dan dia dibayar di bawah UMR. Suneta yang menyamar sebagai polisi, dia pun langsung mengancam bos ini kalau bos ini bisa dihukum penjara karena tindakannya mempekerjakan seseorang di bawah UMR dan juga dia telah melakukan judi. Karena ketakutan dan tak ingin terjadi masalah, dia yang tertipu, bos ini akhirnya memberikan uang suap kepada Suneta dan juga Gulsan. भाई 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 कैसे ले दे के करना है अब सुन तुझे क्या करना है Dengan uang itu, mereka pun akhirnya bisa berangkat ke Mumbai untuk mengikuti pertandingan final naik pesawat. Dan setibanya di hotel, semua anak-anak tentu senang bisa berada di sana. Keesokan harinya, pertandingan final pun dimulai. Suasananya sangatlah ramai. Namun ketika anak-anak Sitare memasuki lapangan, rasa percaya diri mereka mendadak goyah karena mereka melihat lawannya yang jauh lebih tinggi dan juga kuat. Benar saja, awalnya mereka ketinggalan, tapi untungnya ada Hargovin yang selalu berusaha untuk menyamakan kedudukan. Karena skornya semakin jauh, Gulsan pun langsung meminta time out. Di situ dia langsung memberikan strategi baru kepada anak-anak. Karena musuhnya lebih tinggi dan juga besar, maka jika anak-anak memainkan bola bawah, dia yakin kalau dia pasti bisa untuk menyusahkan lawannya. Benar saja, strategi itu berhasil. Menjelang waktu habis, mereka hanya ketinggalan 1 poin saja. Karena waktunya akan habis, di situ Karim langsung berusaha menjadi Karim Abdul Jabbar dengan melempar dari jarak jauh. Tetapi sialnya, bolanya hanya mengenai ring dan tim Sitare pun harus kalah. क्या कर रहा है करीम उधर Gulsan memegang kepalanya, dia sangat bersedih. Tapi tiba-tiba semua anak-anak di sana melompat kegirangan. Mereka malah merayakan kekalahan itu dan penonton pun juga langsung menyoraki mereka. Gulsan yang masih bersedih, dia bingung sebenarnya apa yang sedang terjadi. Gulsan pun bilang ke anak-anak, kita kalah. Anak-anak pun membalas, tidak pak, kita tidak kalah.
kita menang, kita juara 2. Anak-anak pun langsung memeluk Gulsan, berterima kasih atas waktu dan juga pengorbanan yang telah Gulsan lakukan selama ini. Melihat anak-anak sebahagia itu, lagi-lagi Gulsan tertampar. Seharusnya dia belajar bersyukur dengan anak-anak itu. Suneta langsung memeluk Gulsan. Gulsan di sana berkata, "Suneta, aku sadar kalau beberapa waktu ini bukan aku yang melatih mereka, justru mereka yang melatih aku memberi pelajaran. Mereka sangat memahami emosi dan aku belajar rasa syukur dari mereka." ये दूसरों का सुख दुख समझ लेते हैं और मैं दूसरों की बात नहीं समझ पाता, लेकिन आज समझ में आया कि कमी तो एक्चुअली मुझ में है। जिनका दिल इतना बड़ा हो ना, उनमें कोई कमी कैसे हो सकती है? Keesokan paginya, Gulsan tiba-tiba ditelepon oleh Pak Supri. Pak Supri bilang kalau Gulsan memang sangat menyebalkan, tetapi Gulsan adalah pelatih basket yang baik. Karena itulah Pak Supri bersama dengan tim basket mereka telah memutuskan Gulsan untuk menggantikan Pak Supri menjadi tim kepala basket. Sekarang Gulsan sudah mempunyai pekerjaannya lagi. Dia pun langsung memeluk Suneta, meminta maaf karena telah egois dan lari dari tanggung jawab. Dia pun setuju untuk memiliki anak bersama dengan Suneta sekarang, dan mereka akhirnya rujuk kembali. Setelahnya Gulsan menemui Pak Guru untuk pamit. Pak Guru pun bertanya apakah Gulsan tidak pamit ke anak-anak juga. Gulsan bukannya tidak mau pamit, tetapi dia tidak tega melihat anak-anak harus menangis karena perpisahannya. Karena itu pikirnya mungkin lebih bijak kalau dia tidak pamitan dengan anak-anak. बच्चों से मिलके जाते ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। नहीं मैं आप बोल देना मेरी तरफ से बाय। Tetapi saat hendak pulang, Gulsan bertemu dengan pelatih baru anak-anak. Di situ Gulsan menjelaskan tentang kepribadian anak-anak yang harus diingat pelatih baru ini. Dan ketika dia menjelaskan itu semua, dia pun merasa kalau dia memang harus pamitan untuk yang terakhir kalinya ke anak-anak. Gulsan pun tiba di hadapan anak-anak. Dia tak bisa membendung air matanya. Dia juga bingung bagaimana menjelaskan perpisahan ini kepada anak-anak. Tapi tiba-tiba Sunil yang sotoy, dia bertanya, "Pak Gulsan kenapa nangis? Apakah Bapak akan mati?" Lalu semuanya pun tertawa dan teriak, "Mati, mati, mati." सर आप मरने वाले हो क्या? चुप हो जाओ। अरे कुत्ते वांगे भौंका ना करो। Dan lagi-lagi momen haru itu menjadi momen tawa dan bahagia. Untuk yang terakhir kalinya Gulsan diajari emosi oleh anak-anak ini lagi. Momen perpisahan itu pun menjadi sangat bahagia untuk yang terakhir kalinya. Dari film ini kita belajar ternyata kebahagiaan adalah pilihan. Meski terkadang hidup ini berat dan tidak adil, jika kita tetap bisa bersyukur dan berpikiran positif, niscaya kebahagiaan itu akan datang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.